Oke, selamat bertemu kembali dengan saya dalam pelajaran TIK. Kemarin kita sudah belajar banyak hal tentang pembuatan Microsoft Word. Yang paling akhir adalah membuat kolom koran. Dan ini pelajaran kita kali ini mungkin merupakan pelajaran yang ya mungkin ada 2 kali terakhir gitu ya untuk pelajaran Microsoft Word, karena setelah ini kita akan belajar hal lain untuk yang Microsoft Word, yaitu misalnya kita akan membuat mencetak dokumen ya. Untuk yang terakhir kita akan mencetak dokumen. Nah, apa yang akan kita pelajari kali ini yaitu yang disebut dengan yang namanya mail merge, ya, mail merge. Nah, mail merge yang akan kita pelajari yaitu surat berantai, tapi surat berantainya ini dalam MS Word. Kenapa saya bilang surat berantai dalam Microsoft Word? Karena ada definisi lain yang disebut dengan surat berantai. Nah, dari definisi menurut Wikipedia, surat berantai adalah sebuah surat umumnya berbentuk surat elektronik atau email, ya, atau surel, di mana sang penerima diharapkan untuk meneruskan surat tersebut kepada pihak lain. Jadi, yang biasa disebut dengan surat berantai secara umum adalah email, di mana email tersebut diminta oleh pemberi email supaya email tersebut disebarluaskan ke orang-orang yang lain di akun penerima, sehingga surat itu benar-benar terkirim ke banyak orang. Sehingga ini akan membuat sebuah surat-surat tersebut itu bisa terus berkembang, banyak sekali dikirimkan email-email tersebut. Nah, tapi yang kita maksudkan di dalam surat berantai di dalam Microsoft Word ini agak sedikit berbeda. Kenapa? Nah, kita akan lihat definisi apa yang akan kita bahas mengenai surat berantai di dalam Microsoft Word. Nah, surat berantai di dalam Microsoft Word ini seperti ini. Surat berantai adalah surat yang ditujukan untuk beberapa orang dengan isi surat yang sama. Ya, isi suratnya sama, tapi dikirimkannya ke beberapa orang yang berbeda. Biasanya surat undangan atau surat pemberitahuan. Ya, lalu supaya kita lebih jelas, di sini dikatakan bahwa surat tersebut hanya diketik sekali dalam Microsoft Word, akan memberikan kepada tujuan yang berbeda tiap kali surat tersebut dicetak. Ya, jadi surat berantai adalah di dalam Microsoft Word adalah surat yang isinya sama, tapi tujuannya berbeda. Ya, saya harap kalian bisa memahami hal ini supaya kalian benar-benar bisa mengerti apa maksud daripada surat berantai di dalam Microsoft Word. Oke. Nah, akan saya lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara kita atau langkah kita untuk membuat sebuah mail merge atau sebuah surat berantai di dalam Microsoft Word. Ya. Yang pertama, tentu kita harus membuat surat utamanya. Surat utama itu yang menjadi patron kita atau pola kita, di mana surat tersebut adalah diketik satu kali, tapi akan dikirimkan ke banyak orang. Jadi kita harus membuat dulu surat utamanya. Lalu yang kedua, kita akan membuat yang namanya file database. Nah, di sini kalian mulai
bertemu dengan definisi kata yang berbeda di dalam komputer, ya, di dalam dunia ilmu komputer, yaitu yang disebut dengan database. Nah, apa itu database? Database adalah sekumpulan file, ya, sekumpulan file yang berisi rekor yang tersusun rapi. Sementara rekor tersebut adalah merupakan sekumpulan field-field yang mempunyai arti. Ya, misalnya field itu misalnya nama. Nama saya Glorianto. Itu berarti sebuah field. Lalu selain saya punya ini yang lain, field yang lain yaitu umur, alamat, dan lain sebagainya, seperti yang ada di dalam KTP. Nah, itu KTP ini adalah merupakan sebuah record, ya, sebuah record. Lalu KTP itu kalau misalnya dikumpulkan, itu akan menjadi sebuah file, ya, sebuah file. Nah, file ada yang disebut dengan file KTP, lalu ada file kartu keluarga, dan kartu mahasiswa, kartu siswa, dan lain sebagainya. Itu file-file yang seperti itu, ini dijadikan satu, ini yang disebut dengan database. Jadi yang paling besar untuk sebuah kumpulan daripada file itu yang disebut dengan database. Nah, setelah kita membuat database, ya, lalu kita harus menyambungkan antara database itu dengan surat utamanya, ya, dengan surat utamanya, sehingga antara database dan surat utama ini terhubung. Dan kalau sudah terhubung, berarti kita sudah menyelesaikan pembuatan surat berantai atau yang disebut dengan mail merge. Nah, untuk menyambungkannya, ini kita bisa buat dengan database-nya itu, ya. Ke database-nya kita bisa buat dengan Microsoft Excel, ya, atau dengan Microsoft Access. Jadi bisa dua, ya, bisa dua. Yang pertama Microsoft Excel, lalu yang kedua dengan Microsoft Access. Itu langkah yang harus kita lakukan supaya pembuatan mail merge kita akan menjadi lebih baik. Nah, sampai di sini saya harap kalian bisa mengerti, ya. Saya harap kalian bisa mengerti. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ke pembuatan dari mail merge-nya itu sendiri. Oke. Nah, yang pertama kita buat seperti yang tadi telah dibahas di sini, bahwa kita harus membuat surat utamanya dulu. Oke, surat utamanya saya sudah buatkan, yaitu dari ini konsep surat ini, ya. Dari konsep surat ini saya sudah buat. Saya buka konsep suratnya. Ya, sambil menunggu. Oke, ternyata sudah terbuka. Dan ini adalah konsep suratnya. Konsep suratnya. Di sini misalnya saya ingin membuat sebuah surat undangan. Ya, surat undangan untuk rapat sebuah perusahaan. Ya, makanya di sini ada kop surat perusahaan yang bernama PT ABCD. Ya, tentu yang namanya isi surat ada yang dijelaskan ke tujuan surat. Ya, tujuan surat. Nah, saya tidak membuat namanya di sini terlebih dahulu. Kenapa? Karena saya akan menambahkan di tengah-tengah ini sebuah langkah untuk tujuan daripada surat ini ke siapa saja, ya.